Yang kedua, di mana kita bisa merasakan, menemukan pertolongan Allah itu datang. Ibu yang dimuliakan Allah, saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita berzikir kepada Allah, maka rasakanlah saat itu Allah datang kepada kita dan memberikan pertolongan kepada kita dengan menenangkan hati, perasaan, jiwa kita. Ibu, barangkali selama ini saat kita berzikir tidak merasakan bahwa pertolongan Allah datang. Selesai sholat, kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan zikir yang lainnya. Sampai tiba akhirnya baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Ditambah dengan la ilaha illallah. Ibu rasakan, saat kita berzikir itu yakinlah Allah itu datang siap memberikan anugerah, memberikan pertolongan berupa ketenangan dalam hati kita. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Maka evaluasilah kita apabila saat kita berzikir hati kita terus-terusan gelisah. Engkau kerzikir tapi amak we ka budak teh. Astagfirullahaladzim, sebedim, kerung gitu. Subhanallah, 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 subhanallah. Bari ka budak awas yang geus beres zikir diciwit. Eta teh keur zikir. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Si bapak teh ka mana? Jadi kok ketika kita zikir masa gelisah terus-terusan? Kantos gitu. Ya, tengah walar geda katinggal di nararaina ya. Ibu mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya Allah, hamba sedang berzikir kepadamu, berikanlah anugerah pertolonganmu kepada hamba. Bu, upami si bapak nuju ngobrol sareng ibu, mamah, dupi mamah teh ayeuna teh gaduh uleman henteu. Aya bapak uleman. Tapi ku ibu teh si bapak teh katingali teh socana teh kosong. Ngobrol gitu teh. Bapak, ayo bapak ngobrol jeung mamah, nya. Eta pikiran geuningan, heuh da bapak mah emut ka mantan ieu teh. Sakitnya tuh di sini. Enak enggak Bu ketika suami ngobrol wajahnya ke kita, ucapannya ke kita, tapi pikiran dan hatinya ke orang lain? Enak enggak? Ridho ente? Sama begitu Allah juga Bu. Subhanallah, subhanallah. Yuk kabur mah we neangan diskon gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Emu teh kana motor Nmax we nu neme datang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Toong we dina kaca gitu. Ini Allah yang disebutnya Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Katanya Allah maha besar. Kok yang besar itu uang, yang lebih besar itu motor, yang lebih besar itu makanan gitu. Allah itu cemburu Bu. Allah itu cemburu dan Allah maha pencemburu. Saat kita menyebut namanya tapi pikiran dan hati kita kepada makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala itu cemburu. Yang paling tidak enak itu cemburu Bu. Betul enggak? Oleh karena itu Bu, mangga orang omean zikir urang. Gini Bu. Mungkin ada setar yang salah ya. Setar yang salah itu apa Bu? Awalnya saat kita mau berzikir ada kesalahan.
Biasanya kan kalau kita mau berzikir itu sok langsung bunyi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim gitu Bu. Laras kita. Itu benar menurut fikih. Tidak salah. Tapi ada setar yang salah. Siapkan dulu hati kita untuk apa Bu? Untuk menyebut nama Allah. Hati Bu. Siapkan dulu hati kita bahwa yang akan kita sebut itu Allah. Sehingga hati dahulukan sebelum lisan mengucapkan. Gimana caranya? Selesai kita sholat, kita salam, maka diam dulu, sebutlah dalam hati. Ya Allah. Dalam hati itu, Alhamdulillah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Tolonglah aku untuk selalu berzikir padamu, untuk selalu bersyukur padamu, dan untuk selalu baik dalam ibadah kepadamu. Baru kita baca Astagfirullah. Kalaupun nanti sesekali datang setan gangguan gitu ya, naon we gitu, biar nggak apa-apa. Yang penting hati kita sudah nyambung. Sambungkan dulu Bu ke Allah. Nah, ketika kita sudah nyambung ke Allah, bacaan apapun yang kita baca insya Allah akan penuh kenikmatan. Kita pernah membaca sejarah atau mendengar sejarah saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sedang berjalan mau berhijrah, tiba-tiba datang itu pembunuh bayaran yang namanya Da'thur itu Bu ya. Mengendarai kuda sampai menghunus pedang. Dia berkata begini, dia menghunus pedang, kemudian ditempelkan di leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, sekarang tidak ada orang yang akan bisa menolongmu dari tebasan pedangku ini. Maka kembalilah engkau ke Mekah atau aku akan tebas lehermu. Aku akan mendapatkan hadiah 1000 dinar. Apa kata Nabi Muhammad? Allah yang surni. Allah yang akan menolongku. Dengan lafaz Allah yang diucapkan oleh lisan yang mulia oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka gemetar si Da'thur. Tangan yang memegang pedang itu bergetar seperti kena setrum. Bergetar dengan tubuhnya. Kemudian dia roboh dari kudanya, terjatuh tersungkur. Masya Allah. Ibu, lafaz Allahnya sama dengan yang kita ucapkan. Betul Bu ya? Allah. Muhammad, siapa yang akan menolongmu? Allah. Tapi lafaz Allah yang diucapkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kok beda kekuatannya dengan yang kita lafadkan. Gerebeg aya tatangga kasurupan. Wawartos ka ibu mah ahli pangaosan Najmul Akbar, manawi tiasa nyirep itu pun anak. Nuker kasurupan, nya tenang. Da saur Pak Ustad oge sebut we nama Allah. Ibu dengan penuh keyakinan datang. Allahu Akbar. Kelah ngagerem. Ibu jadi rewas. Nah, Allah teh teu mampu. Masya Allah. Padahal lafaz Allahnya sama. Apa yang bedanya Bu? Betul. Yang mengucapkannya. Ibu, ada orang yang mampu memainkan pedang dengan hebat. Mainkan pedang dengan hebat. Tapi saat pedang itu dikasihkan ke orang biasa yang tidak bisa main pedang, dia hanya menatapnya saja, bingung bagaimana cara menggunakannya. Dia hanya pakai untuk nyacagan ya Bu, jarun tas pager.
Atau dia hanya untuk menyayat daging atau sayuran. Padahal pedang itu fungsinya lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Berarti ibu, pedang yang sama itu belum tentu bisa digunakan oleh orang lain sesuai dengan fungsinya. Doa-doa yang kita lantunkan sepanjang saat, zikir-zikir yang suka kita ucapkan, itu sama dari dulu sampai sekarang. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sama dari dulu. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak membuat hati ini dahsyat? Tidak membuat keyakinan kita akan pertolongan Allah itu hebat. Oleh karena itu, mulai sekarang ibu, ayo yakini. Yakin dengan pikiran kita, yakin dengan hati kita, bahwa saat kita berzikir, Allah pasti memberikan pertolongan. Itu bu, yakinkan. Karena janji Allah begitu. Ud'uni astajib lakum. Panggillah aku, berdoalah padaku, aku akan mengijabah, aku akan datang. Keyakinan itu bu. Jadi nanti begini bu, pas baca astagfirullahaladzim, kita merasakan bahwa Allah mengampuni dosa kita. Subhanallah, maha suci Allah. Kita merasa bahwa kita ini hina di hadapan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita merasakan bahwa kita ini tidak patut dipuji. Kita ini banyak kotor. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita rasakan bahwa kita ini kecil, lemah. Nah, ketika sudah perasaan seperti itu, maka insya Allah pertolongan Allah akan kita